itu yang katanya menyebabkan rumah tersebut sudah tidak bisa dihuni lagi seperti itu. Meskipun berganti penghuni, berganti misalnya itu rumah dikontrakkan yang kontrak baru terus, itu tetap nanti akan kalah. Rumah baru, bangunannya baru. Mungkin kita closing door aja mas. Aku nggak enak. Aku ini karena kan nyerang saya, tapi sama Mas Di. Takutnya teman kru yang lain gitu juga. Kita closing di luar aja deh. Udah menurutku. Karena itu tadi saya nyinggung tentang satelit, langsung kayak udah cukup kalian gitu. Rakutan di tenangan ini. Tuh yuk. Halo Sobat Java Nikah, dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Ya, kita ketemu lagi di gerbang antar dimensi kisah tanah Jawa. Dan kita sedang berada masih di Yogyakarta Om. Cuman ini Yogyakarta bagian utara. Kalau kemarin beberapa hari kita bagian selatan terus, ini kayak kutub magnet. Kita langsung ke bagian yang ujung utara. Kita ada di kaki Gunung Merapi. Dan di sini sebenarnya banyak Om, bukan situ sih, spot-spot atau lokasi-lokasi yang suka dikaitkan dengan hal-hal mistis, karena memang ada beberapa kejadian-kejadian yang tidak bisa dijelaskan oleh logika seperti itu. Nah, saya pernah berdiskusi bertukar pikiran sama Om Hao. Waktu itu saya ingat sempat bilang, Om, kisah-kisah mistis, kisah-kisah horor itu sebenarnya nggak hanya tercipta dari tempat-tempat yang besar, tempat-tempat yang sudah lama, sudah ratusan tahun, tetapi dari rumah-rumah yang kayak rumah-rumah biasa, ketika itu sudah ditinggalkan, bisa jadi itu akhirnya menimbulkan hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan metafisika. Menurut Om gimana ini? Iya, tentunya sering kita bahas ya, bangunan kosong, rumah terbengkalai, gedung yang ditinggalkan. Setidaknya selama 40 hari tidak ditempati itu sudah mengundang. Jadi apapun itu, apalagi di sini yang katanya sudah ratusan tahun, ada yang sudah puluhan tahun, belasan tahun, itu lebih kencang lagi gitu. Dan tentunya alasan dari meninggalkan itu pasti ada mesti. Entah memang lokasinya yang rawan bencana, pernah terjadi kasus besar, entah itu perampokan, pembunuhan, bunuh diri, ataupun kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kematian. Bisa juga tempat itu ketika dihuni tidak nyaman, karena memang faktor cuaca, faktor kenyamanan dari bangunan itu, termasuk gangguan-gangguan metafisik, gitu. Yang ketika orang tempat itu nggak enak gitu, entah cekcok masalah keluarga, sakit-sakitan, rezeki syarat, itu mesti. Sehingga entitas ini seolah-olah kemudian menciptakan satu dimensi tersendiri atau satu ruang sendiri yang saat orang ingin masuk itu nggak enak gitu mesti. Ya, jadi kayak kuat-kuatan ya, siapa nih yang lebih kuat nih. Ditambah lagi kita harus tahu latar belakang tempat itu. Baik sebelum ataupun sesudah dibangun itu ada apa. Karena kita sering mengunjungi bangunan-bangunan yang terbengkalai atau terlantar atau ditinggalkan itu karena sisi historisnya. Ini tanahnya yang udah mengandung sesuatunya ya. Iya, entah di situ dulu pernah ada pohon besar yang ditebang, ada batu, atau setelah ini dipakai ada kasus-kasus yang tadi saya sebutkan, sehingga seperti menjadi satu rumah kutukan mesti. Gitu. Dan ditinggalkan, ya udah dibentuk seperti halnya rumah mereka. Jadi siapa yang ke tempatnya akhirnya susah. Susah ini kan berarti bisa, tetapi susah. Itu bukan berarti tidak bisa, karena harus melintasi atau melalui gangguan-gangguan itu. Ya, ujiannya banyak banget ya. Iya, untuk menempatinya. Nah, kalau kita menelusuri kayak gini, pasti kita sangat penasaran itu dengan cerita dibaliknya kenapa. Sebabnya, apakah dulu pernah dipakai untuk praktik pesugihan, apakah ada kematian di situ, atau bahkan ada
hal-hal yang berkaitan dengan pemujaan sekte tertentu itu juga bisa mesti. Oke. Nah kemudian ini ya Om, katanya ketika rumah itu sudah dalam tanda kutip berpenghuni, apalagi entitasnya ini negatif, katanya itu malah bisa narik lebih banyak dari entitas sekitar. Tadinya sih mungkin yang energi yang ada di situ hanya 1-2. Cuman kalau kita akumulasi hitungan tahun, ini makin tahun bisa makin banyak seperti itu. Dan itu yang katanya juga menyebabkan rumah tersebut sudah kayak distempel. Ada anjing, suara anjing. Oh iya. Lanjut ya. Iya. Itu yang katanya menyebabkan rumah tersebut sudah tidak bisa dihuni lagi seperti itu. Meskipun berganti penghuni, berganti misalnya itu rumah dikontrakkan yang kontrak baru terus, itu tetap nanti akan kalah yang energi manusianya. Iya, seperti yang disampaikan Mas Dini benar adanya. Jadi kalau tadi saya bilang sulit, ada yang tidak bisa. Oh gitu ya. Jadi harus perlu ritual khusus ya. Jika ini bahkan harus, kalaupun itu di rebuilding juga susah gitu ya. Karena sudah sangat kental dan keras gitu, sudah mengerak di situ. Seperti rumah itu dulu dipakai pesugihan contohnya, atau ada pemujaan tertentu. Oke. Nah, kalaupun itu kemudian ada kematian, itu tentunya wajar-wajar saja menurut saya. Biasanya sugesti itu tercipta ketika tahu tempat ini dulu bekas apa. Karena ada rumah yang itu nggak ada apa-apa sebenarnya, tapi orang ini berpikir pernah ada ini enggak ya? Ya negatif thinking lah, pernah ada itu enggak ya? Law of attraction. Oh, narik ya. Narik itu ya. Entitas ini yang semula nggak akan masuk situ, tapi saat ditempati penghuninya itu berpikirnya gitu masuk pasti. Dan terjadi sebaliknya. Ada orang yang tidak tahu sama sekali, misalkan habis itu pernah terjadi perampokan, menewaskan penghuninya. Orang ini nggak tahu sejarahnya, ya nggak ada apa-apa. Ada yang seperti itu. Ataupun rumah ini tidak mengenakan lah gitu. Ada walaupun entitas tidak mengenakan tuh biasa-biasa saja. Namun ada di beberapa kejadian rumah kosong ketika ditempati, pernah terjadi kasus perampokan misal, penghuninya itu kadang mendengar suara-suara itu kembali. Residual energinya ya. Kadang kalau beruntung ini tanda petik nih, bangun malam-malam dengar ada suara riuh di luar, keluar lihat dari kamar, ternyata ada seperti reka adegan. Itu bukan beruntung itu. Itu juga ada mesti. Oke. Beruntung tanda kutip ya. Saya sih tertarik ya, akan ada apa di sini. Di rumah ini. Tapi ini blank, kita sebelum masuk tidak tahu sama sekali. Ya benar, ini baru pertama kita ke sini dan kita paling jauh ya di sini ya, di titik ini ya. Tidak mendapatkan rekomendasi atau referensi cerita seperti apa. Nanti tentu seperti biasa, kita saut-sautan mesti apa yang dilihat kita sampaikan, ceritanya apa nanti saya sampaikan juga. Cuman seperti ada satu aura penolakan sih yang saya rasa. Sama Om. Ini BTW di case ini ya, saya juga bisa ini ya, bisa ikut ngerasain ya, nggak cuman Om aja ya. Iya. Coba nanti dikonfirmasi ya Om apa yang apakah ini. Ada di situ gitu, tetapi kita punya visa aktif untuk areal ini ke semuanya. Jadi insya Allah kita pun sudah akan ada pendampingan yang tidak terlihat, dan untuk perusahaan izin secara fisik ataupun metafisik sudah alhamdulillah berlancar. Disampaikan nanti apa yang bisa kita ceritakan, yang kita tahu tidak boleh diceritakan juga akan kita gitu aja. Dan kita tidak mencoba untuk mencari tahu karena ada apa ya di situ. Cita-cita drama sih Mas ini. Gitu. Mungkin kayak Elizabeth ya. Cobalah kita langsung ini ya, mendekat ke lokasi karena ini juga mau malam, udah hampir larut malam juga, kita efisiensi waktu. Yuk Om, yuk coba jawab nikah semuanya.
blong ya Mas, hati-hati ya. Oke. Mas, lubang. Ada lubang. Oh, bolo-bolo ya Mas. Assalamualaikum. Kita masuk ya. Permisi. Mas Di. Ya. Mas Di rasain apa? Belum, nanti saya cerita. Ya. Yuk kita cari spot dulu. Oh, ada Batman. Bukan, burung. Oh, Sriti, iya. Suriti. Kayak burung walet. Oke teman-teman, kita udah ada di Dinginnya dalam ya. Beda sih Mas ya. Hawanya udah Enak banget. Aku bercerita ya Om. Iya Mas Di dulu. Jadi, aku analisis ya. Kayaknya aku nggak bisa nangkep cerita secara global, cuman aku dapat kayak fragmen-fragmen visual, dan ini udah dalam bentuk sosok. Sosoknya itu ada 2 sampai 3. Tiga yang besar aja Mas Di. Jangan semua, karena sorry tak potong. Ini kayak supermarket, makanya penuh banget. Jadi kita kayak masuk ke ini ya, mungkin ya minimarket ya. Ramai. Jadi apa-apa ada. Terus Di. Antara 2 sampai 3 gitulah yang dominan. Yang satu tadi sudah sempat digambar, kemudian yang 2 belum. Kayaknya apa ya, downloadnya sambil jalan. Secara awal itu kayak rambut panjang menjuntai gitu, sampai tanah ya. Sampai tanah seperti itu. Kemudian diperhatikan kok ini kok kayaknya shot apa nggak punya kaki gitu. Ternyata yang saya tangkap kakinya itu memang nggak ada, cuman sebagai gantinya, kalau versi saya ya, kakinya kayak ular seperti itu. Cuman ularnya ini agak berbeda, bentet. Iya, pendek Mas Di. Saya tadi sempat gambar, mungkin langsung saya preview biar nanti enak ya, ganti sosok, ganti cerita. Nah, kayak gini Om. Iya benar. Nah, ini apa ya, saya nyebutnya ini ular sebenarnya, cuman ular ini kayak gemuk gitu loh, dan dia nggak panjang seperti itu. Yang apa ya, ketika ketangkep visualnya ini ada data selain visual yang berbentuk informasi, yang kalau boleh diceritakan ada kata nyai seperti itu. Berarti kesimpulan awalnya ini termasuk entitas tua, kan dia menyebut dirinya nyai. Kemudian bisa jadi ini mungkin malah nggak berasal dari tempat ini. Iya benar. Seperti itu. Bisa jadi dari tempat lain atau yang terbawa. Yang kemudian dia akhirnya menetap di sini dan jadi apa ya? Jadi satu entitas yang energinya termasuk besar. Yang ini tadi mungkin tadi Om sempat bilang ada penolakan. Saya malah kayak ngerasa tertarik sampai ini Om, ke kulit Om, kayak begini ini. Iya, karena ingin mengambil energinya Mas D sih. Nah, jadi apa ya? Sosok ini ada tapi di luar Mas D. Gitu. Ya, di sekitaran. Beliau ini ketika menyerupakan entitas itu, ini sering pernah kita bahas ya. Kalau nggak salah di gua Belanda atau mana ya waktu itu, segede guling. Ular tapi Mas D, kayak model piton. Beliau itu bukan untuk pesugihan, tetapi mengamankan aset. Memang tidak asli dari sini, gitu. Tempat ini villa yang saya lihat, tetapi pernah suatu ketika dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan mesum yang berawal dari minum dan judi di tempat ini. Lalu karena saya melihat ada anak-anak muda, ini kan tahun 80-an ya rumah ini,
Saya melihat anak-anak muda, anak-anak kuliahan, bukan orang asli Jogja, sedang ada aktivitas di daerah sini, karena tempat ini dulu masih lebih dingin daripada sekarang. Kemudian di situ main kartu. Main kartu ini sebenarnya iseng, biasa aja Mas di kursi ini yang saya lihat. Ada satu meja bulat di tengah, di sini. Ada satu meja gini Mas di tengah. Kemudian cowok cewek. Jadi satu di sini. Kemudian karena mungkin malam ya, awalnya ini sedikit cerita dulu Mas ya, sebelum itu nanti siapa menggelar satu pesta yang awalnya itu sebenarnya mau dilakukan di luar, akan ada api unggun gitu, tetapi hujan. Ada sekitar 9, 4 perempuan 5 laki-laki ada di sini, jadi menggunakan kamar-kamar ini nanti dipisah, dan ada beberapa yang akan tidur sini dan gelar tikar waktu itu. Dan waktu itu kemudian karena suasana dingin ya Mas ya, akhirnya ada yang inisiatif untuk membawa botol minuman di sini. Saya lihat ada 5 botol minuman. Terus kemudian udah deh kayak main judi gitu, taruhan Mas di sini. Nah, karena ada taruhannya itu kalau kalah minum, terjadi mabuk. Ada yang satu nggak terima, cekcok tuh. Saya melihat ada yang dipukul pakai botol di sini. Itu dalam kondisi ini ya. Dan dilerai ada yang kena juga. Nah, dari kejadian itu terjadi darah, keturunan darah, tapi tidak sampai meninggal. Tanah ini sebenarnya itu pantang kena darah. Kenapa demikian? Karena ada satu entitas yang tidak jauh dari sini, itu haus darah. Jadi bukan di rumah ini justru Mas Di. Saya melihat ada satu villa sama hampir seperti ini, tapi itu sifatnya eksklusif. Dan villa itu dipakai untuk acara-acara sesembahan terhadap satu ndoronya. Berarti ada boleh dikatakan semacam aktivitas pemujaan. Jadi ada satu aktivitas pemujaan. Rumah itu saya lihat sangat besar, megah. Kemudian hanya pemiliknya saja yang masuk, hanya orang-orang tertentu, dan sangat mencolok ya daripada semua-semuanya. Namun pemiliknya sudah lama meninggal. Bahkan di tahun 80-an, tahun 70-an itu sudah meninggal yang punya. Entitas itu Mas Di dulu termasuk rumah itu dulu menguasai tanah di sini. Gitu. Ketika ini dulu masih semak-semak, karena ini dibangunnya di daerah kolonial Baja Nikah. Jadi ini di tahun 80-an ya. Kalau melihat secara arsitekturnya, kursi seperti ini termasuk pintu seperti ini itu di tahun 80-an dengan atap limasan gitu. Nah, ketika kejadian di sini, insiden itu tadi Mas Di, tentunya kan memanggil ya kayak mas-mas penjaga untuk dibawa ataupun dirawat di terdekat gitu. Nah itu terjadi tetesan-tetesan darah. Sejak itu kemudian beberapa orang mengalami satu traumatis ketika menempati rumah ini. Jadi seolah-olah entitas itu yang menguasai tempat ini, di mana saya melihat memang ada satu entitas itu anak kecil. Satu entitas anak kecil tapi berkulit biru dan ada urat-uratnya itu. Orang Jawa bilang ini anak baja. Nah itulah yang kadang lari-lari kalau saya lihat di rumah. Nah ini siapa ini Mas Di? Iya. Ini yang menguasai atau menjaga aset di sekitaran sini. Aset itu apa sih maksudnya? Rumah contohnya. Rumah, tanah, ataupun waktu itu mobil-mobil saya lihat banyak. Terus ada beberapa harta-harta yang ditanam dari si pemilik rumah kaya itu dulu di situ. Karena dalam aktivitas itu uniknya kita turun Mas Di, coba. Saya rasain di sini akan berbeda. Karena saya ditarik untuk turun ini. Nah, merinding Mas Di tengah sini. Karena setelah kejadian itu banyak sekali orang yang memanfaatkan lokasi ini itu untuk tujuan-tujuan negatif Mas Di. Nah, kalau kita lihat ada coraknya nih Mas Di. Ini. Yes. Beda di sini rasanya. Nah, ketika orang duduk di sini itu kadang mengalami banyak-banyak cekcok Mas Di. Saya lihat setelah kejadian itu sendiri pernah ada orang mau cekcok, bahkan ada yang gini Mas Di, lewat jalan depan itu kadang ada rumah ini nampak bagus, itu walaupun sudah terbengkalai, ada yang kayak manggil-manggil perempuan cantik. Oh itu. Untuk melakukan aktivitas seksual mesum di sini. Gitu karena saya melihat pernah ada yang melakukan itu di sini.
baik itu dengan pasangannya, dengan pacarnya, ataupun yang tidak sadar dia dengan siapa. Dan anehnya ini menyasar beberapa orang yang pulang pergi dalam kondisi tidak terlalu sadar atau dalam kondisi mabuk. Karena pernah orang nyasar lewat sini, ini kan jalan buntu sebenarnya. Tahunya ini jalan biasa, jadi jalannya itu walaupun bersemak tapi itu biasa. Lewat, masuk gitu. 2 orang saya lihat laki remaja tanggung lah ya, usia 17 sampai 20 tahun. Terus kemudian kok ada seorang perempuan yang manggil-manggil, dia bertamu masuk di sini seolah-olah seperti disuguhkan kopi, makanan, pisang goreng gitu ya, disuguhkan. Terus melakukan beberapa aktivitas seksual di sini. Tapi rumah ini nggak terbengkalai seperti ini mesti. Dan setelah terbangun itu di luar kaget. Jadi merasa tadi saya ada di sini, rumahnya dalam kondisi megah, tapi ketika keluar kok jadi kayak gini. Dan siapa yang dilakukan? Kayak ini ya, kayak kalau kita ingat persalinan gaib, tahunya itu ini masih aktif, masih ada suster. Kalau di sini seperti persetubuhan gaib pernah terjadi. Tapi itu mohon maaf, persetubuhannya itu dengan siapa sih? Nah ini ada sosok yang berikutnya. Jadi saya tadi sempat mengira-ngira ini siapa gitu, apakah ini kuntilanak atau bukan. Tetapi dari gesturnya ini menyerupai dengan Holedi atau sundel bolong. Aromanya tadi bau. Kenapa? Jadi tidak jauh dari tempat ini pun dulu pernah ada kasus pembuangan mayat yang berasal dari seorang perempuan yang ketika hamil dia tidak ada hamil 2 nikah. Ini kisah klasik lah ya. Akhirnya terjadi cekcok, pembunuhan, dibuang di sini. Gitu. Atau dia mengkonfirmasi begini. Ini juga menceritakan dia itu hamil sama suami orang gitu. Ketemunya di night club. Tuh. Terus ya berkata cewek-cewek nggak bener lah mesti, maaf ya, sundel gitulah ya. Terus akhirnya karena dia menaruh hati sama cowok ini, si cowok ini nggak bilang kalau dia punya istri, selingkuh. Terus hamil. Setelah itu minta ini meninggal karena keguguran sebenarnya Mas Di. Jadi bukan dibunuh atau jadi memang sengaja dia sudah hamil besar gitu. Kemudian dibawa ke satu dukun pijat, dikasih seperti jambi-jambi, ramuan-ramuan apa gitu. Seperti ada laku untuk abortus provocatus gitu ya. Jadi dipaksa. Setelah itu ternyata nggak keluar dan ternyata bayinya meninggal di dalam Mas Di. Nah, setelah itu si cowoknya ini takut ceritanya. Akhirnya dia dibuang di sekitaran daerah sini. Itu dua-duanya udah meninggal. Anaknya sama bayinya karena infeksi gitu. Nah, ketika meninggal itu dia akhirnya mengalami pembusukan karena mulai dari sini tuh Mas Di. Dan yang saya lihat memang ada perempuan seperti dia perutnya besar tetapi berwarna hijau biru gitu. Tapi memang konon ceritanya ini Mas Di, ketika itu dimakamkan ya kayak kisah-kisah klasik juga, berangkat dalam kubur gitu. Tapi mati anaknya. Keluarnya itu malah ketika sudah di dalam. Karena apakah ini nanti akan relate dengan si anak tadi yang nomor 2 gitu. Karena saya melihat memang ada seorang anak kecil itu tadi. Apakah setelah kejadian itu kemudian keluarga yang menganut satu persembahan itu mengambil anak itu karena ada di sekitar sini. Ketika tempat ini dulu dipakai untuk villa, ada orang itu ini mimisan tiba-tiba, dia nggak tahu apa, misal kan dari kamar mandi pasti, misal itu kan ada cermin. Ini bawahnya udah banget. Ini paling nggak enak merinding kalau udah masuk sini bener. Para perempuan teriak loh. Gitu. Dia memang lari, jadi yang saya lihat. Gitu. Jadi sosoknya itu perempuan itu serba hitam Mas Di memang. Kulitnya hitam. Sorry Om, itu perempuan. Perempuan. Saya pikir laki-laki. Enggak, itu perempuan. Hitam semua. Iya, itu perempuan Mas Di. Bukan giant ya? Bukan. Kecil dia. Seukuran manusia normal. Iya, yang tadi yang dimaksud, yang sering menyerupakan. Dan saya nggak mau natap cermin dari tadi ya, karena nggak mau terjadi satu mediumisasi. Saya melihat
itu tadi mas, perempuan yang kayak menyerupai sundel bolong itu, dia memang berkulit hitam, tapi seperti hitam busuk. Gitu. Dia seperti berkulit hitam busuk. Kadang sering duduk di sini sembari menyisir rambutnya. Rambutnya itu kita sisir ini bodol mas. Gitu. Jadi kayak rontok gitu, dan di sebelah kanan sini itu berdiri sosok anak kecil yang di Mas Dimas tadi. Berarti memang yang apa ya, entitas dominan di sini terlepas dari yang ada di sekitar ya. Memang ya antara tiga itu Yang pertama yang sosok ular pantat itu, yang kedua seorang ibu yang meninggal karena proses aborsi. Ya, dan yang ketiga adalah anak yang meninggal karena keguguran itu. Dan itu jahatnya dimanfaatkan untuk syarat kekayaan. Oke. Itu. Tapi saya tidak bisa menyimpulkan ini itu landasannya pesugihan bukan ya. Atau pesugihan yang itu hanya menjadi perantara untuk naik ke atasnya, kan disebutnya dandoronya itu Mas Di. Karena saya kaitannya sama satanik gitu, kalau naik ke atas lagi gitu. Jadi si anak ini perantara. Ini mengingatkan kejadian kayak Melkel gitu. Dan si anak ini jadi perantara. Gitu. Okay. Diambil. Dan ketika akhirnya perjanjian itu selesai dengan keluarga itu menjadi tumbal, makanya itu diterusin gitu Mas. Dia mencari penerus gitu. Ini udah nggak enak lah. Nggak enak. Beneran, ini nggak dibikin-bikin, nggak ada gimmick macam-macam. Kondisinya kayak ada dilempar-lempar. Iya beneran ini. Kalau saya ya ngerasain kayak di gerayang kayak gitu. Lagi nih, udah. Ya wes. Ini mungkin kita closing keluar aja Mas. Aku nggak enak. Aku ini karena kan nyerang saya, tapi sama Mas Di. Takutnya teman kru yang lain gitu juga. Kita closing di luar aja deh. Udah menurutku. Karena itu tadi saya nyinggung tentang satanik, langsung kayak udah cukup kalian gitu. Pamitan. Kenalan ini. Ayo. Kita closing luar aja Mas. Ya. Oke, Sobat Javanica semuanya. Jadi memang ketika kita kesini awal tadi, saya dan Om Ho, saya rasa sudah merasakan kayak penolakan seperti itu. Kalau saya sih malah kayak ada yang nyerang-nyerang dan sebagainya. Cuman setelah kita masuk ke dalam, makin dalam kita bercerita, makin ini juga, makin intens juga sesuatu yang kita rasakan. Dijelaskan dulu Om, habis itu kalau udah clear baru kita nanti pamitan. Iya, tentunya ini kan saya menolak untuk mediumisasi dan cerita itu, dan saya cukup banyak sekali suara-suara loh, beneran. Dan saya takut teman-teman kru yang kena gitu. Dan udah deh, kita tahu intinya, kita sudah menyenggol satu aktivitas yang mendalam ini, udah gesekan, ya udah kita cukup aja. Itu sih Mas Di, karena ini lokasinya cukup luas ya, dan kita kedeteksi seperti sesuatu yang datang ke sini itu asing gitu. Kata ini yang Mas Di gambar pertama, kayak security-nya itu. Itu sih paling Mas Di, teman-teman. Teman-teman, mungkin sekian dulu perjalanan kita malam hari ini. Terima kasih sudah mensupport channel Kisah Tanah Jawa. Tetap support dengan cara like, subscribe, kemudian share jika video ini menarik dan bermanfaat. Jangan lupa follow juga channel Obrolan Santai, dan ada satu lagi podcast Tanah Jawa. Bandel, minta air Bandel. Leleken tuh Najib tuh. Najib kena itu Mas. Tak kasih nih minum saya. Kita aqua nih Mas Samsul. Najib kelebon nih. Bentar. Dah. Aman. Satu lagi dong, aqua. Kalau masih ada. Oh, oke. Masih belum masih.